Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya menepati janji saya untuk mengulas sebuah robot trading forex yang dibredel oleh Bareskrim. Dan ini adalah konten saya yang kedua hari ini yang memakai baju bernuansa merah seperti ini. Ya artinya ini ya berita hot lah ya. Oke. Siapa itu robot trading yang dibredel oleh Bareskrim? Evo Trade. Oke. Saya nggak usah bahas ya Evo Trade itu apa, bagi hasilnya gimana. Pokoknya dia robot trading yang dijual nanti ada bagi hasil dengan jaminan ya plus minus setiap bulan untung sekian persen gitu ya. Saya nggak mau masuk sebelah sana ya. Saya nggak mau bahas lagi misalnya broker dia siapa, nggak perlu. Karena itu udah tidak menjadi hal yang signifikan lagi di pembahasan kali ini. Yang ada di sini adalah, yang saya mau garis bawahi adalah, ternyata Bareskrim, entah ya, waktu itu kan pernah ada video pada kesempatan suatu workshop kalau tidak salah dari Apli. Di situ ada SWI, ada Bapepti, dan ada Bareskrim yang berbicara. Tapi entah kenapa video itu di take down karena ada kemungkinan salah satu nama robot trading yang disebut itu justru sponsor dari acara talk show Apli itu. Itu mungkin ya dugaan saya. Padahal nama robotnya disebut juga oleh Bapepti. Ya, Anda bisa lihat dah video saya yang ini. Ya. Wah, di situ orang pada membuli saya. Ah, Bapak ini fitnah. Siapa yang fitnah? Orang video itu ada yang sebut Bapepti. Nah, tapi kan videonya di take down. Bukan urusan saya. Kalau video itu di take down oleh Apli, Anda tanya sama Apli. Kenapa video itu di take down? Jangan tanya saya. Ya, apakah setelah Apli men-take down video itu Apli minta maaf bahwa videonya nggak benar? Salah, tetap benar. Yang bicara itu pejabat negara. Jangan lupa ya ada 3, SWI, Bapepti, dan Bareskrim. Di mana yang Bareskrim bilang pada saat itu mereka sedang menyelidiki dan segera ambil tindakan. Saya sudah bilang kan, yang info saya dengar Januari ini mulai akan dibereskan oleh Bareskrim. Nah ini salah satu. Kenapa saya berani bilang gitu? Nanti saya kasih lihat ya. Bukti pelaporan Evo Trade ini oleh orang yang dirugikan. Itu tertanggal 7 Desember. 7 Desember. Artinya, Bareskrim cuma perlu 1 bulan saja meresponi pelaporan itu dan mengambil tindakan. Ya, ini satu bukti bahwa apa yang disebutkan di video itu yang dikatakan oleh perwakilan Bareskrim, menurut saya bukan omdo. Dia melakukan apa yang dia sudah sebutkan. Dan Anda nggak usah sok pinter lagi yang ngebully saya, Pak video aslinya yang dari Apli sudah di take down. So what gitu? You minta saya take down video saya? No way. Saya nggak ada urusannya. Video itu sah kok. Itu pendapat pejabat pemerintah. Masalah video itu di take down sama Apli, jangan tanya saya kenapa ya. Oke lah, kita lanjut mengenai Evo Trade ini. Menarik. Di sini ada sebenarnya ini 2 foto yang di montage jadi satu foto di suatu grup lah. Saya nggak usah display lah di grup mana. Didiskusikan. Di situ dikasih lihat yang di sebelah kiri ada pintu besi gitu ya, yang dikasih 2 segel orange atas bawah. Itu orange-nya Bareskrim. Ya, terus di sebelah kanannya itu penampakan kantor Evo Trade
ketika sebelum disegel pintu besi birunya itu, yang masih bisa kelihatan bagian dalamnya, ya kan? Yang sebelah kiri itu adalah pintu besi dari kantor Evotrade yang berwarna biru yang dikasih segel orange atas bawah. Yang di sebelah kanan foto yang sebelumnya, sebelum disegel maksudnya, yang ketika pintu birunya itu masih bisa terbuka dan kelihatan kantor dalamnya. Itu yang saya bisa simpulkan. Kemudian yang saya tangkap di situ orang membicarakan, bener nggak ini kantornya Evotrade? Nah, di sini kalau diperbesar, segelnya dua ini yang orange atas bawah itu nggak kelihatan gitu. Kan saya juga lihat ini kalau diperbesar agak pecah juga gitu, nggak kelihatan jelas. Kemudian ada diskusi, coba dong buktikan bahwa ini adalah memang kantornya Evotrade yang disegel itu benar segel dari Bareskrim. Oke. Kemudian menariknya, yang mengirimkan itu, dia mengirimkan dalam bentuk video. Nah, videonya menarik kalau kita lihat, walaupun tidak jelas-jelas amat sih. Coba kita lihatlah videonya ya, supaya ini. Oke, di video singkat ini tadi Anda lihat pertama kali di shoot gitu ya, penampakan dari segelnya itu, tapi tetap tidak terbaca. Tapi orang ini mengambil video, ya ini kan video amatir ya. Kemudian di shootnya agak mundur, memperlihatkan sisi belakang mobil, sisi samping kanan mobil. Terus nggak lama ada pengemudi Gojek gitu ya, yang sepertinya mau ngirim barang gitu sepertinya. Nah, kemudian orang yang shoot ini terus mundur-mundur sampai dia memperlihatkan logo Evotrade di atas gedung itu ya. Jadi untuk memperlihatkan benar ini kantor Evotrade. Oke. Kemudian karena mungkin masih belum memuaskan, dia kirim lagi nih satu nih video nih. Kita lihat nih video satu lagi. Nah, di video ini dia ambil angle-nya dibalik, dia ambil keseluruhan penampakan depan dari gedung itu dengan ada mobil di depannya dan ada tulisan Evotrade. Kemudian dia makin maju menuju pintu besinya itu dan memperlihatkan lagi segel yang berwarna orange itu. Mulai terlihat di situ tulisan segel Polri. Ya, ketika saya perbesar saya punya komputer, terbaca itu di bawahnya itu ada tulisan dari Bareskrim. Oke. Tapi kalau Anda masih tidak percaya sama video ini, ini mah video editan Pak, gini-gini, terserah Anda. Taruh komen di kolom komen ini, tapi yang cerdas gitu ya. Kalau mau bully saya, ya. Menurut saya ini bukan video editan, itu jelas ya. Kenapa? Saya bisa bilang ini video bukan editan dan jelas karena saya juga dapat pelaporannya yang sejak tanggal 7 Desember. Ya. Di sini kalau Anda bisa lihat ya laporannya. Bentar, saya kasih lihat tuh. Anda lihat. Mungkin nggak kebaca ya, tapi saya baca tuh. Laporan polisi tentang kejahatan atau pelanggaran yang diketemukan, nomor bla bla bla, di TV Deksus Bareskrim Polri. Ada tuh nomornya LP-A-730-12 Romawi 2021, artinya Desember 2021, _SPKT di TV Deksus. Ini Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, di mana direktorat ini juga yang para pemain VTube yang gelombang pertama yang mengadukan VTube ya, _Bareskrim Polri. Kemudian Anda bisa baca itu
peristiwa yang terjadi, waktu kejadian, jam tidak ingat, tanggal tidak ingat, bulan September tahun 2021, bla bla bla. Tempat kejadian tidak diketahui, tapi ditulis Komplek Ruko Victory 88 nomor 88K Lebak Bulus bla bla bla. Siapa pelapor? Anda bisa lihat di situ. Siapa yang terlapor? Ya, disebut loh Saudara Asep Komara ya. Kemudian korban, nama seluruh member ya. Mungkin ada di lampiran. Kemudian di sini kapan dilaporkannya? 7 Desember 2021. Tindak pidananya apa? Disebut kejahatan tentang perdagangan. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan pasal 105 dan atau 106. TPPU. Waduh, ini berat sekali kalau TPPU. Tindak pidana pencucian uang, money laundering. Ini enak sekali gitu ya diprosesnya kalau TPPU. Saya nggak mau bahas TPPU-nya dulu ya. Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pasal 3, pasal 4, pasal 5. Ini berlapis nih. Nama dan saksi-saksi Anda bisa baca di situlah ya. Ternyata ada orang Surabaya ini yang melaporkan. Kira-kira begitu kalau dari ininya. Oke. Kemudian di sini saya lihat lagi dari laporan ini ya yang saya bisa lihat. Ini menarik ya. Bentar, saya perbesar nih. Saya lihat dulu di sini. Di sini laporannya sekilas saja ya. Barang bukti, fotokopi berkas, ya, akta pendirian. Wah, banyak lah Anda bisa lihat ya. Screenshot bukti bonus, screenshot tampilan penawaran keuntungan yang diberikan. Urut ya, dari nomor 1 akta pendirian, nomor 2 marketing plan aplikasi robot trading EvoTrade yang ditawarkan kepada member. 3. Screenshot tampilan aplikasi robot trading EvoTrade yang menunjukkan bonus yang diperoleh oleh member apabila merekrut member baru. Ini yang melakukan skema member get member. 4. Screenshot tampilan penawaran keuntungan yang diberikan oleh EvoTrade di web aplikasi. 5. Screenshot bukti bonus yang diterima oleh member apabila sudah merekrut member. Kemudian ada uraian singkat yang dilaporkan. Udahlah, saya nggak mau baca ya, Anda bisa baca pelan-pelan di situ ya. Nah, di situ ada kronologisnya lah singkatnya ya. Pelapor. Nah, hebat sekali ini ya. Kemudian di halaman berikutnya adalah itu siapa itu yang menandatangani laporan itu ya. Mengetahuinya ada inspektur polisi dan Kasubag Trimlab itu AKBP Tri Ngriyadeni SAP Magister Hukum ya. Saya kasih catatan ya, saya kasih disclaimer ya. Ini adalah laporan yang saya terima ya, tapi saya tidak menjamin apakah nanti kasus yang dilaporkannya itu terbukti atau tidak terbukti, ya kan? Saya cuma memperlihatkan laporannya. Masalah nanti laporan itu setelah diselidiki, disidik dan bla 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 tidak terbukti, itu lain persoalan, ya. Jadi ini hanya memperlihatkan laporannya saja. Tapi masalahnya itu apakah benar demikian, apakah terbukti, apakah dijatuhkan sanksi hukum, itu urusan dari penyelidikan dan pengadilan nanti. Jadi yang saya mau tegaskan di sini adalah bahwa di sini Bareskrim Polri menurut saya serius. 1 bulan langsung ditindaklanjuti ini laporannya dan langsung disegel itu kantornya. Jadi menurut saya video yang di talk show Apli itu bukan bodong, ya itu jelas kok ada rekamannya meskipun di take down sama Apli. Kan dari perwakilan Bareskrim bilang kami akan tindak gitu ya. Nah, kelihatannya ini ya, yang berikutnya siapa? I don't know. Saya belum dapat info lagi. Tapi
jangan bilang lagi Bareskrim cuma ngomong doang ya. Enggak, ini sudah bukti. The next siapa? I don't know. Tapi I will let you know begitu saya dapat info lagi. Ya. Jadi itu saja berita kedua hari ini yang hot mengenai bukti bahwa Bareskrim tidak omdo. Dia tetap konsisten dengan apa yang sudah dibicarakan di talkshow itu dan ini bukti tindakannya. Ya, masalah apakah yang dilaporkan ini nanti terbukti itu bukan urusan saya. Saya cuma melaporkan bukti bahwa Bareskrim menerima laporan dan bekerja dan membredel kantor Evo Trade. Jadi demikian saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.